Belum ada? Atau saya dulu ini ya nanti saya dulu aja. Iya, ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang tema yang telah dijelaskan tadi kan ya, tentang tujuan ibadah. Memang tujuan ibadah itu beragam. Ketika saya mendengar kata-kata tujuan ibadah itu ya jelas sangat beragam sekali. Kayak kita ingin, tentunya ya kita inginnya ridhonya Allah, radhiyallahu anhu wa radhu'an. Kemudian kalau karunia dan sebagainya itu saya kira kayak Bismillahirrahmanirrahim tuh. Rahman Allah itu kan pasti kita dapatkan di semua makhluknya tanpa kita minta pun ya kita pasti dapat itu. Kalau kita selagi mau berusaha dan sebagainya pasti dapat. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau rohimnya Allah itu sudah istimewa bagi yang lain. Saya kira seperti itu. Kayak ridho Allah bagi yang mencari ridho Allah, bagi yang mencari fadlan atau karunia Allah itu ya itu bagi kita semua pasti akan dapat kan. Kalau masih mau berusaha. Kalau yang tidak berusaha mungkin ya dapat teman dikit ya. Nah, kalau yang ridho Allah, kalau kita dapat itu kan bagi yang istimewa. Dalam artian ya itu tadi kayak Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, kalau di sini saya ingin bahasnya itu tentang apa tujuan ibadah yang memang kan tadi ada ya semakap kayak. Dalam artian ada beberapa penyakit hati. Ya saya lebih fokus ke situ saja. Ada beberapa penyakit hati yang dimana itu ya bisa saja itu merusak ibadah. Karena itu tujuan ibadah sudah sangat banyak sekali. Tentunya awalnya itu ketika kita sudah mendengar kata tujuan ibadah, itu sudah tujuan ibadah itu pertama untuk membersihkan diri ini, untuk apa ya, dalam artian mentoharokan diri. Kalau istilahnya di surat Mudatsir itu kan kumfa kumfa angdir, ya ayuhal mudatsir kumfa angdir warobaka fakabir wasyabaka fatohir kan gitu. Wasyabaka fatohir itu kan membersihkan diri, membersihkan pikiran, membersihkan hati, itu salah satu dari untuk apa namanya kesempurnaan ibadah dan tujuan ibadah kita ya pasti dari untuk mencari ridho Allah, surga dan sebagainya. Dan banyak tadi yang seperti yang dijelaskan Pak Sofi dan yang seperti dijelaskan Pak Mail tadi. Nah, salah satunya untuk menjaga ibadah itu tetap pada tujuannya, tetap pada jalannya, dalam artian ya nggak sampai itu tadi. Kita jangan sampai nggak sampai diridhoi Allah. Karena radhiyallahu anhu radhuan itu sangat penting bagi kita. Dan juga Al-Fat tadi juga menjelaskan tentang ridho Allah. Apalagi tadi Al-Baqarah 28 207 itu kan memang orang yang dapat ridho Allah itu memang ya kasih sama Allah itu raufun jadi ibad. Ya itu memang dipuji sama Allah. Memang Allah di situ itu seneng sama orang yang mengorbankan dirinya itu demi untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi Allah kasih cintanya di situ. Nah kita sebagai orang sebagai agamanya sangat suka dicintai sama Allah. Salah satu tujuan ibadah yang luar biasa itu malah gitu. Nah di tujuan ibadah kita ketika mempunyai tujuan ibadah itu akan tetap dalam arti tadi kalau kotor mudasir itu tadi kita bersihkan, dibersihkan apa pikiran dan hatinya. Kalau istilahnya Al Ghazali itu bilangnya apa namanya tahiyatun nafs, ya, hati-hati yang bersih, kemudian pemikiran yang bersih, niat yang benar, motivasi yang benar dari ibadah itu akan membawa kualitas dan apa tujuan ibadah kita tidak melenceng. Ya kan bisa gini, tujuannya ibadah kalau secara nampak secara dohir dalam istilahnya kita itu ibadah tujuannya umpamanya untuk mencari surga dan ridha Allah. Oke, kita itu surga Allah ya. Di tujuan itu kemudian kita untuk dapatkan surga Allah ternyata ada beberapa hal yang di situ diuji di dalam diri ini. Apakah kamu memang ingin surga? Apakah memang ingin dapatkan ridha Allah supaya untuk dapat surga? Ternyata di tengah jalan karena kita tujuan ibadah itu ya hanya sebatas ilmunya yaitu. Kemudian dia melenceng, tergelincir.
Nah, di situ supaya tidak kita terus pada ketergelinciran, itu perlu kita ketahui lubang-lubang yang dimana nggak sampai orang itu terus-terusan tergelincir di saat kita mencapai tujuan ibadah dari ibadah itu sendiri. Sehingga perlunya kita itu tadi tahyatun nafs. Jadi salah satunya itu membersihkan hati, membersihkan pikiran. Kayak gitu. Di mudasir warabaka fakabir wasyabaka watofir. Kemudian setelah membersihkan diri, setelah membersihkan apa dan hatinya, membersihkan pikirannya. Dan tujuan ibadah kita jelasnya ya tadi ya ihdinas siratal mustaqim. Itu kan salah satu tujuan yang paling kita ingin. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita tetap ada jalan hidup orang-orang istiqomah. Sehingga tujuan ibadah kita tetap stabil, tidak sampai ke sana kemari dalam artian gitu. Dan kita itu perlu juga kenal diri, ya kenal Allah juga. Karena salah satu tujuan ibadah juga untuk mengenal diri kita, setelah itu kita kenal Allah. Dalam artian ya Allah itu benar-benar penyayang pada kita, kemudian Allah itu benar-benar selalu mengawasi kita, kemudian dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika kita tahu gitu, kita itu tujuan ibadah saya ketetapan radhiyallahu anhu untuk mencari ridho Allah. Hati ini mantap terus, konsisten terus tetap untuk bisa mencapai ridho Allah. Ada sampai ketika tergelincir pun itu ketika meletat lah istilahnya meletat. Itu dia bisa kembali lagi ke jalan nggak sampai terus-terusan dia tuh lupa sampai ternyata tujuan ibadahnya itu bawa manfaat pada dia tapi dia malah terbebani itu malah kemudian kalau dia teruji dengan ujian yang berat itu dia malah berbalik berbalik wajah istilahnya itu berbalik tujuan karena itu ternyata dianggap rasanya tujuan itu terlalu berat. Jangan sampai tujuan ibadah itu malah memberatkan. Jadi dalam ibadah itu salah satu tujuan ya enjoy saja dalam ibadah. Ketika menanggapi hal itu ya santai-santai yang biasa. Atau ketika kita ada sebuah perbandingan atau perbedaan dan sebagainya ya biasa saja. Tidak perlu ternyata kita itu oh ini maksudnya. Ya ada masalah kita ajukan ide dan sebagainya. Tapi ya itu tadi kita jangan sampai itu untuk menyalahkan yang lain. Karena mau bagaimanapun belum tentu yang kita salahkan ternyata itu lebih buruk. Ataupun kita yang bicara itu lebih baik. Ya tentu juga. Nanti kan kalau ternyata dia yang lebih baik kita yang ternyata salah itu kan malah repot. Nah karena gini di surat Al-Ghafir itu jelaskan. Innaladina yujadiluna fi ayati bingori sultanin atahum infi suduruhim illa kibrun gitu kan gitu. Ketika membicarakan tentang Al-Quran dan sebagainya, perdebatan argumentasi dengan Quran. Dan kalian sampai ada hati itu kibrun hanya untuk carikan kebenaran atau angkuh-angkuhan di situ. Makanya disebut illa kibrun ada pengecualian. Jangan sampai itu. Mahum bimbaligihi itu kan gitu. Karena kamu kalau gitu ya nanti nggak dapat hikmah dari apa yang kamu istukan. Kamu berdebatkan tadi. Karena kita tujuannya itu cari hikmah, untuk cari pelajaran kehidupan, untuk cari orang yang lebih baik. Tentunya kan seperti itu. Maka dari itu wasta'id billahi innahu wasamiul basir. Gitu. Dan Allah itu Maha Pelindung. Hingga supaya apa? Kita itu terhindar dari kibrun tadi. Itu yang kita perlukan ketika membahas tentang Quran tadi. Ya supaya kita tidak sampai loh pandangan orang lain gitu tidak sesuai kemudian kita menyalahkan karena kita sudah mengkaji sampai khatam ya gitu juga. Nah, kemudian lah kita itu sekarang bisa fokus dengan tujuan ibadah ya tentunya ketika saya berharap di sini tadi ketika bahas ini ada sebuah hikmah atau pelajaran sangat penting bagi kita di mana pentingnya itu kita membuatnya. Kita sadari tujuan ibadah kita. Seperti apa. Dalam artinya gini, sekarang itu di zaman seperti ini, orang ketika ibadah ya
ya sekedar ibadah saja, hanya untuk membatalkan kewajiban. Nah itu dalam artian diarani salah ya juga tidak salah, karena kewajiban juga perlu dibatalkan karena kita punya kewajiban. Tapi alangkah baiknya kita itu penting juga punya tujuan dalam beribadah. Ketika kita punya pandangan, ketika kita punya istilahnya prinsip dan konsep di dalam hati, kita mau menuju sesuatu, itu harus punya tekad juga. Ketika di situ sudah terbangun, sudah kita tahu banyaknya hal dan banyaknya kehidupan riuh-piuh ini, kita bisa menentukan tujuan hidup itu, nah tujuan ibadah itu bisa mantap, bisa istiqomah. Dan tujuan kita sampai akhir bisa kisnul khotimah. Gitu. Sehingga di sini ada pola-pola pikir yang tergeser itu bisa dalam artian bisa berpikir lagi. Oh ternyata ibadah itu tidak hanya sekedar itu. Ibadah itu punya tujuan yang lebih spektakuler ternyata. Oh ternyata ibadah itu keren. Ibadah itu tidak membosankan. Oh ibadah itu ternyata enjoy. Bukan ibadah itu bukan penekanan. Banyak kan gitu. Ibadah itu ternyata itu bukan seperti perspektif orang-orang sekarang. Dalam artian pada dewasa ini saya melihat, ya saya melihat itu kayak ibadah itu beban, ya, beban bagi diri. Lalu itu kan nggak seperti itu juga. Padahal ibadah itu adalah harapan, bukan beban. Ibadah itu sebuah apa namanya jati untuk bisa mengenal jati diri, untuk bisa membimbing diri ini. Sehingga di pikiran kemudian ketika saya melihat di dewasa ini, ketika orang menganggap ibadah itu adalah beban, ibadah itu menyusahkan, ibadah itu merepotkan, ibadah itu apa sih, nggak usah, nggak apa-apa, kan gitu. Ya bukan gitu, ibadah itu malah lebih penting. Kayak makan, kayak kita makan itu sebuah kebutuhan, ibadah itu kebutuhan, ibadah itu sebuah harapan, ibadah itu tidak menyusahkan. Nah itu sebuah tujuan yang perlu kita bangkitkan kembali. Yang dimana dewasa ini banyak orang yang menganggap ibadah itu adalah beban. Ibadah itu merepotkan. Ibadah itu ngapain sih ibadah itu kan? Ya kan kalau seperti itu kan ya pada generasi muda seperti ini kan nanti ya kasihan juga. Ya, meskipun nanti ada yang masih berniatan ibadah ya saya hanya batalkan ibadah supaya kewajiban saya gugur. Ya enggak masalah. Nanti kalau terus-terusan ibadah terus nanti sadar-sadar sendiri. Oh ternyata nikmatnya ibadah itu di sini. Nah itu. Itu yang perlu kita cari seperti itu. Nah, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Tentunya di sini pertama itu yang saya tekankan adalah memang jangan sampai mengotori dalam artian ada penyakit hati yang sehingga tujuan ibadah kita itu tidak karuan. Kemudian yang kedua, perspektif kita dalam artian itu ibadah itu enjoy, ibadah itu nikmat, ibadah itu kebutuhan, ibadah itu bukan beban tapi harapan. Kemudian di beberapa hal itu kita memang saling menghargai karena Al-Quran sendiri itu tadi seperti itu. Jangan sampai kibarun. Yang penting jangan sampai kibarun di hati ini. Mastaibillahi. Makanya kita disuruh minta perlindungan sama Allah supaya kita dapat mengambil pelajaran. Tentunya seperti itu. Sekian dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.